Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Ustadz dan Ustazah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan kultum atau kajian Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Irfan dengan tema menjaga kesehatan mental di bulan Ramadan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ustadz Ustazah yang sudah mau hadir di kajian bulan Ramadan pada pagi hari ini. Dan saya akan membawakan tema yang berjudul menjaga kesehatan mental dan emosional di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah sampai ke Ramadan yang keberapa ini Ustadz Ustazah? 13 ya, 13. Baik, langsung saja saya mulai. Secara psikologis, kesehatan mental itu mencakup kesejahteraan emosional, kemampuan berpikir jernih, serta pengendalian diri dan hubungan interpersonal. Dalam Islam, kesehatan mental berkaitan erat dengan ketenangan hati. Kalau hati kita tenang, insya Allah mental kita juga aman. Kalau kita tidak tenang, maka kita akan gelisah, stres, anxiety, bahkan sampai ada yang mau bunuh diri gara-gara mental health-nya bermasalah. Nah, kali ini saya akan membahas gimana sih dalam Islam itu cara menjaga mental kita itu agar kita tetap happy walaupun kerjaan banyak, kerjaan bertubi-tubi, tapi kita tetap bisa happy. Nah, sebelum memulai minta tolong dong buat ustazahnya diperhatikan sebentar, HP-nya ditaruh sebentar karena kita nggak lama kok, cuma paling setengah jam. Baik, yang pertama itu ada kita bisa menjaga kesehatan mental itu dengan sholat. Sholat bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga terapi spiritual. Dalam penelitian menunjukkan sholat itu membantu mengurangi stres, mengatur emosi, dan memperkuat ketahanan psikologis melalui pola ritmis dan konsentrasi. Bahkan ada ayat yang turun itu karena mental health kita itu terganggu. Ini turun tuh saat Nabi itu lelah. Lelah dalam artian bukan lelah fisiknya, tapi lelah hatinya, lelah mentalnya, karena dicaci maki, dihina-hina, terusan dilemparin batu, dilemparin kotoran oleh kaum Yahudi. Nah, Nabi Muhammad tuh lelah hatinya. Bahkan sempat diludahin sama orang-orang kafir, diecek lah pokoknya, sampai Nabi Muhammad tuh lelah mau gimana caranya ini dakwah ini supaya diterima. Nah, Nabi Muhammad itu kemudian tidur di malam hari. Kemudian turunlah surat. Nabi Muhammad dibangunkan dengan cara lembut. Kalau kita kan dibanguninnya kan biasanya dengan orang kalau misalnya yang masih ada orang tuanya, biasanya kan, "Woi, bangun, udah pagi ini, kamu masih
tidur aja, bukannya ngapa-ngapain, tidur aja. Kalau udah punya pasangan enak, kalau yang masih pengantin baru tuh masih sayang, bangun dong. Tuh cara bangun sholatnya kayak gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad tuh beda cara bangunin sholatnya, langsung turun ayat, yaitu surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, Nabi Muhammad itu dibangunkan dengan cara yang lembut, yaitu turun surat Al-Muzammil, yaitu yang artinya yaitu hai orang-orang yang berselimut. Lembut banget gak panggilannya? Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari. Terusan yaitu 1/2 atau kurang sedikit dari itu. Lebih dari itu, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Nah, di sini sholat ini yang dimaksud sholat malam yang bisa membuat mental health kita dan emosional kita itu menjadi tenang. Sholat malam itu menjadi obat untuk hati kita yang rapuh. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu ketika dicaci maki itu, kemudian ada perintah lagi yang berbunyi wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah apa yang mereka katakan Muhammad, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini Nabi Muhammad ini dikasih tahu, tinggalkan orang-orang yang membenci kita, tinggalkan orang-orang yang toksik kepada kita. Gimana cara meninggalkannya? Meninggalkannya dengan cara hajrong jamila, hijrah ke jalan yang baik, yaitu dengan cara berdiri, ruku, lalu sujud, atau dengan sholat. Itu bisa menjadi penenang buat hati kita yang sedang down, yang sedang yang sedang mental kita itu yang rusak lah, yang sedang rapuh. Nah, seperti itu. Bukan dengan kita bikin SW, butuh teman curhat nih, nggak gitu curhat. Kalau kita berharap dengan manusia kan pasti kita bakal kecewa, kita nggak akan dapat apa-apa kalau cuma berharap kepada manusia. Kemudian yang kedua yaitu dengan doa. Doa dalam Islam bukan sekedar permintaan, tapi cara gimana hati kita mengekspresikan perasaan, harapan, syukur, dan kelegaan batin. Misalnya gitu, kita doa itu kan biasanya kita kalau doanya diijabah kan kita senang nih, senang, happy. Tapi kalau kita doa itu kayak curhat sama Allah langsung. Apalagi kalau curhatnya itu di sepertiga malam, insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana sih supaya doa itu cepat dikabulkan? Nggak hanya bahasa Jermannya, nggak hanya nyantol aja di plafon, tapi bisa menembus langit ketujuh. Itu gimana sih caranya? Ustadz Zah pada mau tahu nggak gimana cara supaya doa itu cepat diijabah? Yang pertama yaitu kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan seolah-olah tuh kita meminta nih bahwa kita ini butuh loh Allah, butuh loh, kita ini mau cerita loh, kita angkat tangan. Kemudian yang kedua yaitu memanggil nama Allah dengan nama-nama yang baik atau Asmaul Husna. Bisa dengan Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Irhamna Ya Rahman. Kemudian kita mengakui bahwa kita itu banyak salahnya, kita itu
tidak luput dari kesalahan. Nah, kenapa kita harus diawali dengan dulu memanggil nama-nama Allah? Karena kita kalau mau minta tolong sama orang kan pasti kita panggil namanya dulu kan, dengan nama yang baik. Nggak mungkin kita minta tolong, misal Tat Faisal minta tolong, saya manggilnya bukan Tat Faisal tapi nama bapaknya, oh selamat minta tolong. Nah, itu kan nggak bagus kan. Nah, kita meminta itu dengan nama-nama yang mulia, nama-nama Allah yang mulia atau Asmaul Husna. Kemudian kita mengakui nih bahwa kita nih banyak dosanya. Ya Allah, aku nih banyak dosanya loh. Aku juga jarang ibadah, tapi pengennya ini kaya. Jarang baca Quran, tapi pengennya kaya. Nah, seperti itu kita akui bahwa diri kita itu banyak dosanya. Yang kemudian yaitu meminta ampunan. Setelah kita mengakui banyak dosanya, kita minta ampunan loh. Minta ampunannya bisa dengan cara doa-doa itu kan banyak kan, kayak Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya afu fa'fu anna ya karim. Kita bawa, ya Allah maafkan aku, ya Allah maafkan hambamu ini yang banyak dosanya. Dan kemudian baru kita doa nih sesuai keinginan kita. Kita misal mau minta apa, ya Allah mau Pajero ya Allah, atau ya Allah pengen jadi PNS ya Allah. Nah seperti itu. Kemudian setelah minta keinginan kita curhat, atau kita disakiti kita curhat di doa itu, nah, itu nggak apa-apa. Kemudian baru kita tutup doa itu dengan doa apa doa ini namanya ini doa penutup, pokoknya ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah doa itu diajarkan, tips-tips doa ini diajarkan oleh Nabi yang berdoa di dalam 3 kegelapan. Ada yang tahu nggak Ustazah yang Nabi, siapa Nabi yang doa di 3 kegelapan? Pada belum tahu nih. Nabi yang berdoa di dalam 3 kegelapan yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Yang pertama, beliau berdoa di dalam gelapnya malam. Dan yang kedua, beliau berdoa di dalam kegelapan lautan yang dalam. Dan yang ketiga, Nabi Yunus alaihissalam berdoa di dalam perut ikan paus. Nah itu kan Nabi Yunus itu kan ketika dimakan ikan paus kan itu dalam kondisi malam hari. Jadi beliau berdoa di dalam 3 kegelapan. Mungkin kita sudah nggak asing dengan doanya. Kayak gini doanya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, inni kuntu minadz zalimin. Nah ini Nabi Yunus ini doanya ini nggak langsung minta doanya, ya Allah selamatkan aku dari ikan paus ini, enggak. Beliau malah memuji nama Allah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah ini doa ini didengar oleh malaikat. Malaikat tuh sampai tanya, ini doa siapa sih kok sampai bikin ars itu bergetar, ars Allah tuh bergetar. Nah ternyata yang berdoa itu yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian yang ketiga, itu gimana sih cara jaga mental health kita? Yang ketiga yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Al-Quran disebut syifa atau penyembuh bagi hati dan mental. Ayat-ayat yang menenangkan hati, membantu meredakan stres dan kecemasan. Ini ada penelitian nih, di dalam penelitian dengan judul The Effect of the Holy Quran Recitation and Listening on Anxiety, Stress and Depression, yaitu
didapat hasil bahwa membaca atau mendengarkan Al-Quran itu bisa menjadi terapi non obat untuk kesehatan mental. Jadi Al-Quran itu sebenarnya bukan hanya petunjuk, tapi juga obat bagi kita yang sedang mentalnya down. Atau kita juga bisa baca Al-Quran tuh, biasanya sih saya pakai ini ya, irama atau makomat. Fungsinya apa? Untuk mengasih tahu loh bahwa mengekspresikan bahwa misal hati kita sedang sedih. Itu ada pertama irama kurdi. Irama kurdi ini irama sedih, tapi sedihnya tuh sedih ya, sedih biasa lah masian. Nadanya tuh kayak gini. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu biasanya dipakai buat ayat-ayat kematian. Irama kurdi ini karena irama sedih, dipakainya di ayat-ayat kematian. Contohnya di surat Al-Qiyamah. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Nah, ayat ini artinya ketika napas kita sudah sampai kerongkongan, sampai tenggorokan, siapa sih yang dapat nyembuhin kita? Nah, itu ayat itu bercerita tentang kematian. Kemudian ada irama namanya maqamat nahwan. Nahwan ini sedih, tapi dia soft. Sedihnya itu yang menyayat-nyayat. Ini contohnya di surat An-Naba ayat terakhir. Biasanya ini dipakai di ayat-ayat tentang penyesalan orang-orang kafir. Atau di lagu tuh biasanya ada tuh yang laukana bainanal habib. Nah, itu pakai irama nahawan, irama sedih soft. Di contoh surat An-Naba itu yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, itu orang kafir tuh menyesal alangkah baiknya saya dulu menjadi tanah saja. Nah, ini irama ini biasanya dipakai di ayat-ayat tentang penyesalan orang-orang kafir. Nah, kemudian yang ketiga ada makam Hijaz. Ini sedih, mistis, dan tegas. Irama ini biasanya dipakai di ayat-ayat yang tentang ancaman Allah, biasanya di surat Al-Mursalat. Contohnya alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yawma idzil lil mukazzibin. Nah, ini iramanya itu tegas tapi sedih. Kemudian yang terakhir, ini saya cuma bahas 4 irama aja karena terlalu banyak. Yang terakhir yaitu ada makom jiharkah, atau ini biasanya iramanya itu bahagia. Bahagia bisa dipakai untuk ayat-ayat kenikmatan Allah. Ada satu riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad itu kalau ngimamin sholat pakai irama ini, irama jiharka, irama bahagia. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau dalam surat biasanya di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, itu
irama-irama tadi itu bisa untuk mengekspresikan bahwa diri kita misal lagi sedih. Oh, saya pakai irama ini aja lah karena saya lagi sedih. Nah, biasanya dipakainya itu di sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, supaya hati kita tuh menjadi tenang, mental health kita itu menjadi lebih baik karena membaca itu. Dan atau biasanya mengulang-ulang bacaan juga, mentadaburi satu ayat aja. Biasanya satu ayat tuh kita tadaburi supaya kita paham makna ayat itu apa dan kita menjadi tenang. Ada satu riwayat oleh Al-Qasim bin Muhammad atau keponakan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah membaca satu ayat itu dari duha sampai mau zuhur, itu cuma satu ayat itu yang dibaca. Beliau membaca ini, famannallaha alaina wa waqana azabas samum, famannallaha alaina wa waqana azabas samum. Sampai keponakan beliau itu pagi mendengar Aisyah membaca itu, kemudian beliau ke pasar, keponakannya ke pasar dan pulang lagi ke rumah Nabi Muhammad SAW, masih mendengar Sayyidah Aisyah membaca surat itu, dan sambil nangis, sambil berdoa, mengulang-ulang bacaannya sampai memahami apa sih makna dari ayat itu, dan hatinya pun menjadi tenang. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah ada satu ayat Al-Quran itu yang pernah bikin Abu Jahal kagum. Abu Jahal loh, seorang Abu Jahal, dia orang yang dijamin masuk neraka, itu bisa kagum dengan salah satu surat, yaitu An-Najm. Saat Nabi Muhammad selesai itu kan ada kalimat terakhir tuh, fasjudu lillahi wa'buduh, itu Abu Jahal pun itu kan ayat sajadah. Ayat sajadah kan kita disunahkan untuk sujud syukur kan. Nah, itu Abu Jahal ikut sujud syukur juga. Bahkan malaikat-malaikat pun ikut mengerumuni Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad membaca surat tersebut. Oke, dan yang terakhir yaitu dengan cara berzikir. Zikir membantu menenangkan pikiran, menurunkan kecemasan dan menstabilkan emosi pada kalimat yang mencerahkan. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Jadi kita ada juga penelitian oleh seorang mahasiswa menemukan bahwa zikir itu mampu mengalihkan pikiran negatif, menenangkan emosi, dan mengurangi gejala stres dan otot serta gangguan tidur. Jadi Masya Allah banget ini, zikir ini bukan hanya kalimat-kalimat memuji Allah, tapi juga bisa menjadi obat untuk kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz Irfan atas materi dari kajian yang disampaikan. Mungkin Ustadz atau Ustazah ya ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Ustazah Puput, Ustadz Faisal. Wah, berat. Baik, silakan Ustadz Ustazah yang mau tanya. Kan tadi tentang kecemasan. Kalau semisal kita berdoa, berzikir, tapi tetap cemas itu gimana Ustaz? Ada lagi? Atau langsung dijawab aja Ustadz Irfan? Boleh.
apa tadi pertanyaan, sudah melakukan Sholat dan sholat, zikir namun tetap cemas. tapi tetap cemas. Sebenarnya itu semua tergantung dari mindset kita. Kalau mindset kita bilang kita happy, ya otomatis otak kita akan mengikuti bahwa kita tuh happy. Nah itu kenapa kalau udah ngelakuin itu tapi masih cemas, ya karena ngelakuinnya biasanya dengan paksaan, nggak dengan keinginan sendiri. Seperti itu Ustadz. Ada tambahan Ustaz Faisal atau cukup? Dari Ustazah mungkin. Ada yang tanyakan? Oh ya, Ustazah Puput tanya. Mm-mm. Ini mungkin pengalaman pribadi dan teman gitu ya. Kan kalau punya anak itu kan menguji emosi ya, atau mental gitu. Kadang ada sampai yang jadi terus katanya. Nah, gimana caranya kita itu mengatur emosional dan mental itu ya Ustaz sebagai ibu gitu. Apalagi sekarang kalau misalkan bulan Ramadan mungkin ada yang berpuasa juga. Nah, gimana kita harus bisa jaga emosi? Ya, terima kasih Ustazah Puput. Ustadz Bayu. Hampir sama sih sebenarnya sama Ustaz. Tapi Sama. Ya intinya tipsnya tips untuk agar bisa menghindari. Kita tuh udah menjaga emosi dan mental hati kita nih ya. mm-mm. Tapi ada aja orang-orang yang mau bikin yang kayak itu emosi itu gimana sih sikap kita sebenarnya? Harus bagaimana? Ada lah pokoknya. Langsung jawab Ustadz Irfan. Boleh. Ini dari pertanyaan Ustazah Puput. Gimana cara ngatur mental health kita sebagai orang tua supaya kita tetap mental health kita nggak keganggu. Nah itu saya juga ini tipsnya ini dari pengalaman saya juga, Zah. Jadi ya memang kalau kenapa kita ngurus anak itu capek, terusan kita kalau apalagi anak rewel gitu, pasti kita mental health-nya itu terganggu, pasti kita jengkel. Kamu nih kayak seolah-olah dalam hati kamu nih bisa diem nggak sih? Kalau bisa ngomong gitu kan Ustazah. Nah gimana sih caranya? Ini caranya saya pernah lakukan dan insya Allah bisa efektif. Caranya itu kembali lagi seperti tadi, tergantung mindset kita Ustazah. Kalau misal kita melihat anak pas misal BAB nge-BAB-in kita terus pas rewelnya aja, nah kita akan tersulut oleh emosi. Tapi kalau kita bayangin dia, wah dia kalau senyum tuh manis loh, nah kita itu akan sebagai jiwa seorang ibu itu akan hilang dengan sendirinya emosi itu. Seperti itu Ustazah. Gimana Ustazah Puput? Ada tanggapan? Iya, mindsetnya sebenarnya semua itu tergantung mindset kita. Ya sama-sama. Ada yang mau nambah? Cukup Ustazah Puput atau ada yang ingin menambahkan? Cukup. Selanjutnya pertanyaan dari Ustadz Bayu, bagaimana sikap kita terhadap orang yang bikin emosi? Langsung aja Ustadz Irfan. Ya. Jadi gimana cara kita menghadapi orang yang toksik ya? Toksik, mancing-mancing emosi. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di ayat surat Al-Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Itu dengan cara bersabar dan jauhilah mereka. Kita ngejauhin.
Ngejauhinya dalam artian apa? Kita nggak memusuhin dia, kita menjauh supaya kita juga nggak terlalu kepikiran dia. Kalau misal kita tetap setur ruangan sama dia, kita tetap main sama dia, ya otomatis mental kita bakal keganggu sama dia, kita bakal jengkel terus. Nah itu ninggalinnya dengan cara apa? Ya dengan cara sholat tadi. Jadi Allah langsung loh yang bilang ya, bukan saya. Ini langsung turun ayat ngejauhin orang toksik tuh dengan cara sholat. Dijauhin, bukan dengan cara kita status, buat status WA kita singgung-singgungan di situ, bukan seperti itu. Gimana Ustadz Bayu? Bagaimana kalau kita umpamanya sudah mencoba menjauh tapi dia terlalu dekat terus ini? Gimana kalau kita udah ngejauh tapi orang itu masih ngedeketnya gimana Ustadz? Coba kasih saya satu contoh. Ya misal si A ini kerjanya udah kita tuh kemana maksudnya kita mencoba menjauh, tidak berurusan dengan dia, tapi dia tuh pengen ikut terus itu urusan kita. Ya kita kepo gitu loh. Oh ya kita cuekin saja Ustadz. Kita jauhin ya kita cuekin. Hiraukan saja, anggap saja angin berlalu. Kalau dianya marah gimana? Dia yang marah ya udah. Dosa kita apa enggak? Ya enggak, kan kita menjauhi orang-orang yang toksik. Gimana Ustadz? Cukup Ustadz Bayu. Ada yang nambahin lagi dari Ustazah Puput Mungkin bertanya mungkin. atau bertanya? Masalah toksik. Ayo insya Allah siap menampung segala pertanyaan. Segala pertanyaan. Menjaga kesehatan mental dan emosional di bulan Ramadan. apa? Boleh. Kan untuk tema ini kan tentang temanya sangat bagus sekali ya Ustaz, tentang menjaga kesehatan mental dan emosional di bulan Ramadan. Sebenarnya untuk minta tips untuk Ustaz, gimana sih tips untuk saya pribadi mental dan emosional saya itu sering terganggu ketika menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Kenapa? Karena di saya momentum Ramadan dan Idul Fitri itu adalah momentum keluarga. Tetapi Tahu sih arahnya kemana. emosional saya selalu terganggu ketika menjelang memasuki Ramadan dan Idul Fitri ya. Kalau menurut Ustaz, gimana sih tips saya supaya menjaga kesehatan mental dan emosional saya itu supaya tetap ya udah gitu. Itu Ustaz minta tipsnya. Langsung dijawab aja Ustaz. Langsung saja. Oke. Saya sudah tahu tadi pertanyaannya arahnya kemana. Gimana supaya mental health kita, Ustazah ini apa? Ya baiklah saat menjelang Ramadan dan Lebaran ya. Karena keluarga sudah tidak lengkap. Emosional suka terguncang tuh di situ. Oh ya. Gimana sih supaya saya tetap tenang? Tetap tenang, ya itulah. Sebenarnya mental health itu tergantung pikiran kita ya. Semua itu kembali lagi ke mindset kita itu sebenarnya yang perlu diubah tuh mindset kita. Nah ini ada satu cerita nih, di Amerika itu ada orang dia kejebak nih di dalam lemari pendingin es, kejebak pendingin es daging gitu loh, dan dia kekunci dia nggak bisa keluar, dan di pikiran dia itu cuma dingin, dan akhirnya dia mati kedinginan, kaku tubuhnya. Dan ketika ditemukan ternyata pendingin es itu sebenarnya nggak hidup, tapi cuma pikiran dia yang
mengatakan bahwa ini tuh dingin. Nah seperti itu, akhirnya dia mati kedinginan. Ya itu kita bisa alihkan ke hobi kita atau dengan kita bersosialisasi dengan kawan-kawan kita. Karena kalau kita diem aja di rumah, kita pasti kepikiran. Apalagi kita naik motor terus sambil ngelamun, itu pasti kepikiran. Ya seenggaknya kalau naik motor sambil zikir, sambil murojaah ayat-ayat hafalan, seperti itu Ustazah. Karena kalau pikiran kita kosong, yaitu kita bakal kepikiran terus, susah untuk move on. Memang kehilangan itu hal yang paling berat. Tapi bukan berarti dilupakan kan? Iya, bukan berarti dilupakan. Kita ingat sewajarnya saja, nggak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Bagaimana Ustazah Putri, tambahan dari yang lain? Cukup. Oke. Yang lain? Iya, nanya. Tapi jangan Ya, apa Ustazah Ivana? jangan hubungan ya, Jah. Saya masih belajar ini. Kan kita tuh kan puasa itu kan lapar ya. Iya, Kalau benar. kosong itu kan perut kosong itu langsung bikin emosi itu memuncak gitu kan. Udah emosi memuncak ketemu sama seseorang yang banyak itu yang bikin kita kesel. Gimana sih kan biar nggak kita tuh keluar kata-kata kotor, kita tuh dalam hati itu nggak mantel, apakah kita harus menghindari atau memang kita tuh harus gimana solusinya tadi? Karena kita tuh belum Ramadan tuh nggak boleh berkata-kata kotor, kok baik dalam hati dan cara diungkapkan. Nah itu, tapi kan kesel ya Tat ya. Kalau misalkan mau nggak emosi mau makan, nah salah-satunya dosa. Dan kan mau sampai sore, gimana solusinya Tat? Langsung aja ya Ustaz Irfan. Langsung saja. Oke. Ini Zah Ivana telat sih tadi masuknya. Tadi saya sudah jelaskan, Ustaz. Ada langsung turun ayatnya ini. Al-Muzammil ayat 10. Nanti silahkan dibaca sendiri ya. Arabnya. Ini artinya bersabarlah. Nabi Muhammad tuh pas dulu dicaci maki, dihina-hina, terus dilemparin batu. Itu Nabi Muhammad capek. Capek hatinya, capek fisik iya, hatinya iya. Nah, dan suatu malam ketika Nabi Muhammad tidur, itu turun ayat Al-Muzammil. Ayat pertama dibangunin Nabi Muhammad. Dibangunin, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Bangunlah untuk apa bangun? Untuk sholat. Nah, kita kembali lagi ke ayat yang ke-10. Kalau kita dicaci maki, dihina-hina, bersabar terhadap apa yang mereka katakan dan kita tinggalkan mereka. Nah, meninggalkannya dengan cara apa? Yaitu berdiri, ruku dan sujud atau dengan sholat. Seperti itu Ustazah. Ada lagi tambahan atau ada yang mau menambahkan? Cukup? Dari Ustadz cukup? Ustadz Bayu? Cukup kayaknya. Oke. Ya. Tambahan lagi Ustadz Irfan atau kesimpulan? Kata-kata? Kata-kata hari ini. Lakukanlah kebaikan walau itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, pahalanya tetap ada. Tinggalkanlah kemaksiatan karena bahagianya akan hilang tapi dosanya tetap ada. Masya Allah. Subhanallah. Demikianlah kultum yang telah disampaikan Ustadz Irfan.
Semoga apa yang kita dengarkan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.